Karena hari-hari ini banyak orang yang bilang melayani Tuhan, tapi tidak memancarkan terang Tuhan. Hanya bikin malu Tuhan. Sudah Desember begini dong pusanang ini. Mabok dari pagi sampai pagi. Tolong kau berubah. Aku bilang pelayan di gereja, kalau dansa di Palu ame orang bini 2 sekali. Bertobat sudah. Jangan pegang orang bini. Jangan, saudara. Pegang kamu bini, kamu punya istri, dia pegang orang pung. Orang pung baru tahu. Tolong kau berubah. Hidup harus berubah. Tidak boleh sama lagi. Masa saya nih sudah kenal Tuhan. Mau dipunggah hidup tidak berubah. Kita Natal yang kesekian kalinya, saudara. Tapi mabuk terus. Kita harus saling mendorong satu dengan yang lain. Tapi mendorongnya ke arah yang positif. Mendorongnya ke arah yang baik. Ayo ibadah. Ayo pelayanan. Itu saling mendorong ke arah yang baik. Bukan saling mendorong, ayo mabuk. Ayo kita bikin kacau. Ayo kita ganggu orang istri. Tidak boleh begitu. Itu anak masih hidup dalam kegelapan. Bukan dalam terang. Amin. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang tidak sekedar mendengar firman, membaca firman, tapi lebih daripada itu, saudara melakukan firman dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara ya, kita diminta untuk tidak sekedar baca firman, tapi melakukan firman. Karena orang yang hanya sekedar baca firman, dengar firman, lalu tidak melakukannya, Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan ia menipu dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau kita mendengar firman, membaca firman, lalu mentaati atau melakukannya, itu bentuk nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Karena Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan, barang siapa, saudara, yang mengasihi aku, kata firman Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekarang kita tarik ke diri kita masing-masing, kita mengasihi Tuhan atau tidak. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan apa yang Tuhan mau. Shalom, selamat malam semua. Selamat hari Natal, jemaat Tuhan Elim Kuoputu yang diberkati, serta semua tamu undangan yang hadir malam hari ini dari gereja GSYA wilayah 2 maupun dari gereja-gereja lain ya yang hadir malam hari ini. Bapak Camat juga hadir. Saya berterima kasih dan bersyukur saudara kepada Tuhan Yesus ya melalui Pak Gembala, Ibu Gembala dan semua pengurus tentunya mengizinkan saya berdiri di mimbar yang kudus ini untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, dari bacaan kita Bapak Ibu Saudara ya, Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, saya diberikan tema, saudara dan saudara bisa lihat temanya di depan, dan saya percaya bahwa tema ini adalah tema yang Tuhan taruh di hati Bapak Gembala, tema yang mungkin saudara Tuhan sedang bicara kepada Bapak Gembala dan semua pengurus untuk kita bisa belajar bersama-sama tema ini di Natal Elim Kuoputu malam hari ini. Temanya adalah terang di tengah kegelapan. Sekali lagi, temanya adalah terang di tengah kegelapan. Tentu saudara bahwa tema ini mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia yang gelap ini, saudara, ya, dunia yang gelap ini yang tidak berpengharapan, saudara, diterangi oleh kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi saudara, tema ini mengingatkan kita bahwa dunia yang gelap ini, saudara, telah diterangi oleh kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua mengatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin saudara. Waktu malaikat Tuhan datang kepada para gembala, saudara, malaikat Tuhan bilang kepada para gembala, saudara, orang-orang kecil ya, karena para gembala itu kalau kita mau belajar tentang para gembala,
kita tahu bahwa para gembala itu bukanlah orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Mereka orang-orang biasa, saudara. Ya, mereka orang-orang biasa, orang-orang rendahan, bahkan orang-orang yang tidak dipandang. Tapi, saudara, kabar sukacita tentang kelahiran Yesus diberitahukan kepada mereka. Poinnya menarik di sini adalah Tuhan mau pakai siapa? Suka-suka Tuhan. Tuhan tidak hanya pakai orang kaya, Tuhan tidak hanya pakai orang-orang yang status sosial tinggi, tapi orang-orang yang status sosialnya rendah, bahkan dipandang sebelah mata sekalipun, Tuhan bisa pakai, saudara. Dan waktu malaikat Tuhan datang kepada para gembala, saudara, di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, saudara. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, untuk kita pelajari malam hari ini berkaitan dengan terang, saudara. Terang di tengah kegelapan, saudara. Yesus berkata, akulah terang dunia. Tapi Yesus juga mengatakan kepada kita bahwa kitalah terang dunia, saudara. Artinya bahwa dalam hidup ini, saudara, tidak bisa tidak. Kita harus menunjukkan perbedaan, saudara. Ya, kita anak terang, berarti gaya hidup kita adalah gaya hidup terang. Harus ada perbedaan, saudara, antara terang dan gelap. Perbedaan terang dan gelap itu sangat menyolok, saudara diberkati. Ya, sekarang ini terang, saudara, kegelapan tidak ada. Tadi waktu kita bakar lilin, semua lampu dimatikan, itu gelap sekali. Meskipun ada terang dari lampu Natal, saudara. Tapi sangat-sangat menyolok perbedaan antara terang dan gelap. Kita, saudara, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, saudara, kita adalah terang Tuhan. Dan kita harus pantulkan cahaya itu atau terang itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ini, saudara, sebelum masuk ayat 5, saudara, ya, ada beberapa ayat di atasnya, saudara, yang betul-betul menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kita, saudara, karena dari ayat 1 keseluruhan ayat, tapi dari ayat 1 sampai pada ayat 5, saudara, kita bisa melihat bahwa hal-hal ini merupakan fondasi penting di dalam kekristenan, saudara. Ya, kalau kita baca di ayat yang pertama, di ayat 1, di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, saudara. Saya bilang ini fondasi Kristen, saudara, karena di ayat 1 sedang berbicara tentang Yesus adalah Allah, saudara. Sekali lagi, Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman. Kalau Bapak Ibu baca, di situ dikatakan firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di situ tidak ada kata Yesus. Tapi firman di situ adalah gelar bagi Yesus, saudara. Amin. Kata firman di situ gelar bagi Yesus, saudara. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu atau Yesus itu adalah Allah. Mengapa saya mulai dengan hal ini, Bapak Ibu? Karena hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang saudara, menyerang iman Kristen, menyerang kealahan Yesus, saudara. Dan kita perlu belajar supaya kita tidak mudah terbawa arus, saudara, diberkati oleh Tuhan. Banyak yang bilang, Yesus bukan Allah. Siapa yang bilang Yesus itu Allah, saudara? Sedangkan kita sudah belajar, Yesus itu Allah, saudara. Mereka sering, dari agama-agama lain, sering menyerang iman Kristen dan berkata, Yesus itu Allah, bagaimana? Kok Yesus lapar saja makan kok? Haus saja minum. Allah na lapar, Allah na minum. Mereka tidak tahu memang di dalam pribadi Yesus ada dua natur, Allah 100% dan manusia 100%. Amin. Mereka suka pakai kemanusiaan Yesus yang lapar, makan, haus, minum, capek, tidur. Mereka pakai itu lalu menyerang kealahan Yesus bahwa Yesus bukan Allah. Nah, tidak bisa begitu. Yesus itu memiliki dua natur, saudara. Dia Allah, saudara. Tapi kan dia Allah yang datang ke dalam dunia. Amin, Bapak Ibu, saudara. Tujuannya untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, ini perlu untuk saya sampaikan kepada kita di bagian yang awal ini supaya kita memahami bersama-sama, saudara. Tidak bisa pakai data kemanusiaan Yesus lalu menyerang kealahan Yesus. Tidak, dia tetap Allah, saudara. Bahkan kalau saudara lihat waktu dia ada di dalam dunia, saudara, oke, dia lapar dia makan, saudara, ya. Dia haus dia minum, capek dia tidur, saudara. Tapi ada saatnya di mana kalau saudara baca, dia mengampuni dosa orang. Ada si lumpuh, saudara, yang orang gotong bawa ke dia.
dia ampuni dosa orang itu, lalu orang itu bisa berjalan. Itu berarti, saudara, dia Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Manusia tidak bisa. Itu Allah, saudara. Bahkan di bagian lain Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Amin ya. Bapak Ibu pernah baca itu ya. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bahkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan, sebelum aku ada, dia sudah ada, Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah, saudara. Dan firman itu, Yesus itu, kata firman Tuhan, telah menjadi manusia. Di ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu gelar bagi Yesus, dan firman itu adalah Yesus, saudara. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi ini bicara tentang Yesus. 1 Yohanes 1 ayat yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat 1 juga bilang begini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Amin. Jadi Yesus itu Allah. Bapak Ibu kalau buka di YouTube itu kan, Bapak Ibu bisa lihat ada pengajar benar, ada pengajar palsu. Sekarang pengajar palsu juga banyak, saudara. Nah kalau kita tidak belajar firman, nanti bahaya, saudara. Mereka bilang Yesus itu bukan Allah. Yesus itu baru diangkat menjadi Allah tahun 325 dalam konsili Nisea. Siapa bilang, saudara? Yesus itu Allah dari sononya. 750 tahun sebelum Yesus lahir, saudara. Yesaya menubuatkan di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Dan ada kata ini, Allah yang perkasa. Jadi Yesus itu Allah, saudara. Makanya saya bilang di dalam Yohanes pasal 1 sampai ayat yang kelima itu bicara tentang fondasi Kristen yang luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama. Lalu yang berikut, saudara, ya, di ayat berikut, di ayat 3, ya. Di situ menunjukkan bahwa Yesus itu sumber atau pusat dari segala sesuatu. Karena di ayat 3 bilang begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu pusat atau sumber dari segala sesuatu. Mau apa saja. Sumber keselamatan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya, saudara. Tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Amin, Bapak Ibu. Makanya kita perlu bergantung kepada Yesus. Tidak bisa kita bergantung pada diri kita sendiri. Karena Dia sumber segala-galanya bagi kita, saudara. Bahkan lebih lengkap di dalam Roma pasal 11 ayat 36 bilang begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dari Dia dan oleh Dia itu bicara sumber, pusat. Dia sumbernya, Dia pusatnya. Segala sesuatu, mau nafas hidup, kekuatan, apalagi saudara, berkat pekerjaan, apalagi saudara yang kita dapatkan dalam hidup ini. Semua dari Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau semua milik Tuhan, saudara, maka apa yang kita mau sombong dalam ini hidup? Amin. Kalau semua milik Tuhan, maka semua pun harus dikembalikan kepada Tuhan. Nafas yang Dia kasih ini cuma-cuma. Nanti Dia ambil kembali pulang. Maksudnya kita akan mati. Kapan? Tidak ada yang tahu. Karena pemazmur bilang begini, saudara. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Artinya, saudara, pemazmur tidak tahu kapan dia mati. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita pun tidak tahu kapan kita mati. Tapi pasti mati. Nah kalau belum mati nih, maksudnya masih diberi kesempatan hidup. Masih ada nafas hidup yang cuma-cuma tanpa bayar. Pergunakan ini kesempatan sungguh-sungguh, saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan di ayat yang berikut, saudara, ya, ayat 4. Yesus itu sumber kehidupan, saudara. Di luar Dia tidak ada kehidupan. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat bilang begini. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia, dalam Yesus ada hidup. Artinya, saudara, bahwa di luar Yesus hanya ada kematian. Saudara bicara tentang hidup kekal, itu hanya ada di dalam Yesus, sang sumber terang itu. Amin, Bapak Ibu saudara. Bukankah Yohanes 14 ayat yang ke-6 bilang, saudara, ya, kepada kita, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia sumber kehidupan.
Ya, lalu yang berikut masuk di ayat yang kelima, ya di sini dikatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Di ayat yang kelima mulai berbicara tentang terang, saudara. Lompat di ayat yang ke-9 dikatakan terang yang sesungguhnya. Alkitab bilang begini, terang yang sesungguhnya, kata sesungguhnya dari kata Yunani aletinos, benar, sejati, nyata. Terang yang sesungguhnya, terang yang nyata, terang yang sejati, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Pertanyaannya saudara-saudara, ya, siapakah terang yang dimaksud? Tentu terang yang dimaksud, ya, tidak lain tidak bukan adalah pribadi Yesus sendiri. Amin. Beberapa waktu yang lalu ada video yang viral, video pendek yang viral, saudara-saudara, dan sempat saya tanggapi video itu, saudara, yang mengatakan bahwa Yesus bukan terang sejati. Dari seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, saudara, yang sebelumnya, ya, sebelum pengajarannya melenceng, pengajarannya bagus, saudara. Tapi hari-hari ini saya lihat pengajarannya aneh dan dia berkata, Yesus bukan terang yang sejati. Sedangkan kita tahu, saudara, di ayat yang ke-9 ini, ya, Yohanes 1 ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya, maksudnya terang yang sejati, terang yang benar telah datang ke dalam dunia. Itu mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata begini, saudara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah, Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, Yesus yang bilang, akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau hari-hari ini saudara lihat, banyak orang yang hidup di dalam kegelapan. Ya iya, saudara. Karena orang itu tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Orang itu tidak mendapatkan terang yang sejati, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Kita sekarang bicara tentang terang di tengah kegelapan. Tapi kita mau terang di tengah kegelapan. Bagaimana sedangkan kita ini juga gelap, saudara. Kita mau kasih terang apa? Itu yang terjadi, saudara. Nah, bagaimana supaya kita menjadi terangnya Tuhan? Bagaimana supaya kita bercahaya, saudara? Ikut Tuhan sungguh-sungguh berdasarkan ini. Akulah terang dunia, Yesus bilang. Barang siapa ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita evaluasi di hidup kita masing-masing. Kalau sampai sekarang masih berjalan dalam kegelapan, kita tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mau berapa lama pun Anda di gereja, tidak menentukan rohani Anda. Yang menentukan rohani Anda, ya, seberapa benar, sepenuh hati, sungguh-sungguh Anda ikut Tuhan. Amin. Orang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dulu Anda hidup dalam kegelapan. Sekarang Anda ditarik ke dalam terangnya yang ajaib. Anda hidup dalam terang. Bukan lagi gelap, saudara. Bahkan Yohanes 9 ayat yang kelima. Juga dia katakan, selama aku di dalam dunia, kata Yesus, akulah terang dunia. Jadi kalau bicara tentang terang, ini bicara tentang satu pribadi yang dahsyat, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tapi perlu diingat, Bapak Ibu, perlu diingat, saudara, bahwa Yesus tidak hanya mengatakan akulah terang dunia, saudara. Tapi Yesus juga mengatakan kamu, saya, dan saudara adalah terang dunia, saudara. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apakah ini bertentangan? Oh, Yesus bilang aku yang terang dunia. Sekarang Yesus bilang kita yang terang dunia. Sebenarnya yang mana yang terang dunia? Yang benar, siapa terang dunia yang sesungguhnya? Memang Yesus Kristus. Ya, seperti ayat yang saya tunjukkan kepada saudara, Yesus terang dunia, saudara. Ya, tapi pada waktu Yesus berbicara bahwa kita ini terang dunia, bukan berarti kita terang yang sesungguhnya. Karena kalau kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat yang ke-9, bahwa terang yang sesungguhnya, yang sejati, yang benar telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus. Kita ini terang di dalam Tuhan, atau lebih tepatnya kita memantulkan atau memancarkan terang yang dari Tuhan. Amin kok. Ini dunia ini makin hari makin gelap, saudara. Kejahatan makin hari makin banyak. Di sekeliling kita banyak orang yang belum kenal Tuhan, saudara. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang mengaku diri bahwa kita sudah kenal Tuhan? Orang-orang yang telah diterangi oleh Tuhan. Bagaimana kita? Kita mau menerangi mereka yang gelap atau tidak? Seharusnya menerangi yang gelap, saudara. Tapi banyak orang tidak mau menerangi yang gelap, bukan karena dia sudah mengalami terang. Dia juga belum mengalami terang, dia juga gelap. Gelap mau pituntun gelap ya masuk lubang, saudara. Tidak bisa. Ya, ini penting Bapak Ibu untuk kita
perhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kita terang di dalam Tuhan, atau lebih tepatnya kita memantulkan atau memancarkan terang yang dari Tuhan. Benar, Dia, Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia. Bahkan Dia selalu mengklaim dirinya, akulah terang dunia. Tapi di saat yang sama, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, Dia bilang, saudara, pengikut-pengikut Yesus yang sejati, Dia bilang, kamu terang dunia. Kalau kita terang dunia, maka kita harus menunjukkan terang itu dalam hidup kita. Memang ini, apa ya saudara, ini menarik, saudara, diberkati oleh Tuhan ya. Ini menarik karena banyak klaim Yesus, saudara. Ya, banyak sekali klaim Yesus, tapi klaim itu tidak untuk kita. Misalnya, Yesus bilang begini, akulah roti hidup. Tapi Dia tidak bilang, kamulah roti hidup. Dia tidak bilang begitu. Akulah pintu. Tapi Yesus tidak bilang, kamulah pintu. Tidak ada, saudara. Sampai pada bagian ini, akulah terang dunia. Tapi Dia bilang, kamulah terang dunia. Oh, itu luar biasa, saudara. Dia mau kita memantulkan atau memancarkan cahaya itu. Karena hari-hari ini banyak orang yang bilang, sudah hidup di gereja, melayani Tuhan, tapi tidak memancarkan terang Tuhan. Hanya bikin malu Tuhan. Amin. Kok Bapak Ibu? Sudah Desember begini dong pusanang ini. Mabok dari pagi sampai pagi. Sudah lihat nih. Mabok. Sudah Desember ini saatnya mabok. Kok karena mana? Mau bilang pelayan di gereja. Tidak bisa begitu. Saudara, tolong kau berubah. Mau bilang pelayan di gereja. Kalau dangsa di Palau Ami orang bini 2 sekali. Bertobat sudah. Lu jangan berhenti sudah. Jangan pegang orang bini, jangan saudara. Pegang kamu bini kamu punya istri, jangan pegang orang pung baru tahu. Jangan saudara, tolong kau berubah, hidup harus berubah, tidak boleh sama lagi. Masa saya nih sudah kenal Tuhan, mau dipungkai hidup tidak berubah. Dari dulu mabok, itu berhenti sudah. Ular saya ganti kulit, kita tidak tahu berubah bagaimana. Berubah sudah. Kita Natal yang kesekian kalinya, saudara. Tapi mabok terus. Orang tuh saling mendorong tuh supaya pergi ke gereja. Kan saudara, tema nasional itu kan para gembala bilang, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu kan respons atau reaksi dari mereka yang memberikan pelajaran bagi kita bahwa memang kita harus saling mendorong satu dengan yang lain. Tapi mendorongnya ke arah yang positif, mendorongnya ke arah yang baik. Ayo ibadah, bagi yang malas ibadah, ayo ibadah, ayo pelayanan. Itu saling mendorong ke arah yang baik. Bukan saling mendorong, ayo mabok, ayo kita bikin kacau. Jangan begitu. Ayo kita ganggu orang istri, tidak boleh begitu. Itu anak masih hidup dalam kegelapan, bukan dalam terang. Amin. Kerja pencuri, jangan. Nota-nota lu tipu sana, tipu sini, tapi bilang lu nih pelayan di gereja, omong kosong. Kamu hanya di gereja, hanya pelayan di gereja bertahun-tahun, tapi tidak kenal Tuhan. Tidak hidup dalam terang Tuhan, karena orang yang hidup dalam terang Tuhan pasti berubah. Amin. Main bikin nota fiktif, supaya dapat untung toh Pak. Tuhan tuh kaya, dia sanggup memberkati, jangan tipu. Lu jangan bawa pulang uang kota, kok kasih makan istri, anak, dan sakit, jangan. Amin. Itu baru orang yang hidup di dalam Tuhan, saudara. Ya, hidup di dalam terang Tuhan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadi kita adalah terang di dalam Tuhan, saudara. Ya, kita terang di dalam Tuhan, atau lebih tepatnya kita memantulkan atau memancarkan terang yang dari Tuhan. Yesus terang dunia, tapi Dia juga bilang kita adalah terang dunia, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah apa di situ? Terang di dalam Tuhan, Saudara. Jadi memang untuk kita bisa bersinar, saudara, untuk kita bisa menunjukkan terang kita, itu hanya mungkin kalau kita di dalam Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang Tuhan. Berarti untuk bisa bersinar atau menjadi terang dunia, kita harus di dalam Tuhan. Karena sangat tidak mungkin, saudara, kita bisa bersinar, menjadi terang, ya, menerangi kegelapan jika kita tidak di dalam Tuhan. Itu mustahil, saudara. Kan saya sudah bilang, ya, bahwa Yesus itu terang dunia. Bahkan Yesus sendiri mengklaim dirinya, akulah terang dunia. Kita ini hanya memantulkan atau memancarkan, saudara, terang itu. Nah, kalau kita di luar Yesus yang adalah sumber terang itu, bagaimana kita bisa bersinar yang menerangi kegelapan ini? Tidak bisa.
Amin. Lalu bagaimana supaya kita bersinar dan menerangi dunia yang gelap ini? Kamu harus di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kamu gelap. Amin. Di luar Tuhan gelap. Di luar Tuhan tidak artinya bahwa tidak ada pengenalan yang benar akan Tuhan. Hancur hidupmu. Bukan yang baik yang kamu tunjukkan. Bukan yang benar yang kamu tunjukkan. Yang buruk yang kamu tunjukkan. Berarti mesti di dalam Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Di mana? Di dalam Tuhan, saudara. Kita jangan bangga kita lama di gereja. Karena banyak orang yang lama di gereja. Tapi tidak di dalam Tuhan. Itu repot. Hanya lama saya di gereja mau bikin malu Tuhan. Banyak, saudara. Banyak sekali. Bikin malu Tuhan. Kau dengar ada kasus di sini. Kasus di sini. Kasus di sini. Tapi bilang pelayan. Berarti kamu ini punya raga fisik di gereja. Tapi hati tidak di Tuhan, saudara. Tidak. Hatimu tidak diterangi oleh Tuhan, saudara. Tidak. Makanya ini perlu Bapak Ibu Saudara untuk kita perhatikan bersama-sama dalam hidup kita. Kita mau menerangi dunia yang gelap bagaimana kalau kita tidak di dalam Tuhan, saudara ya. Dan perlu kita tahu, saudara, diberkati oleh Tuhan bahwa yang namanya anak terang ya pasti menunjukkan gaya hidup yang benar, saudara. Harus menunjukkan kebaikan, ya, keadilan dan lain sebagainya. Kan tadi kita baca Efesus pasal yang kelima ayat 8. Ya, di ayat 9 bilang begini. Karena terang hanya berbuahkan atau menghasilkan, saudara ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, bukan kejahatan, ya. Dan keadilan, bukan keserakahan, saudara. Dan kebenaran, bukan dusta. Anda mau terang, Anda harus terang di dalam Tuhan. Karena terang, saudara, menghasilkan, saudara, yang namanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bagaimana? Sudahkah dalam hidup ini kita menunjukkan kebaikan? Kita menunjukkan kebaikan kita bukan untuk selamat. Kita menunjukkan kebaikan kita kepada sesama karena kita sudah selamat. Harus menunjukkan kebaikan, saudara. Apalagi keadilan. Sudahkah kita adil? Ataukah dalam hidup ini kita serakah? Kalau sampai kita tidak berbuat baik, ya, kita tidak menunjukkan keadilan, ya, bahkan tidak menunjukkan kebenaran, yang ada dusta di dalam hidup, kamu belum ada di dalam Tuhan yang adalah sumber terang itu. Dalam terjemahan yang lain, Efesus pasal yang kelima ayat 9 mengatakan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebab dari terang itulah terbit segala macam perbuatan yang baik, adil dan tulus pada pemandangan Allah. Sebab dari terang. Berarti kalau dari gelap, saudara, bukan perbuatan yang baik, adil dan tulus. Justru perbuatan-perbuatan buruk, jelek yang menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, kita terang dunia, saudara. Kita bukan kegelapannya dunia. Kita terang dunia. Kita harus menerangi dunia, saudara, diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi kehidupan kekristenan, kehidupan orang Kristen, orang percaya adalah kehidupan yang harus berdampak, bersinar atau menjadi terang, harus menjadi berkat bagi orang lain, saudara ya. Mengapa? Karena itu menunjukkan identitas atau status kita sebagai anak terang atau ciptaan baru. Amin, saudara. Kita adalah anak terang, saudara. Kita harus memancarkan terang itu. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 8b. Di sini dikatakan begini. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini bicara tentang status atau fungsi, saudara. Kita nih anak terang, bukan anak gelap. Sekarang kita lihat dulu kehidupan kita bagaimana. Kita sudah betul-betul menjadi anak terang ataukah kita masih dalam kegelapan? Hanya kita di gereja saja, tapi sebenarnya hidup tidak menunjukkan terang yang sesungguhnya. Makanya Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang di Efesus, saudara ya, kepada jemaat-jemaat di Efesus, saudara. Dia bilang begini dalam Efesus pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Itu tidak boleh. Kalau kamu sudah dikuduskan oleh darah Yesus, jangan lagi tunjukkan ya hidup yang tidak benar. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang
kotor. Perkataan yang kotor ya termasuk makian-makian, termasuk kata-kata bulian, termasuk kata-kata apa ya, suka mengutuk. Ada orang tua tuh yang suka kutuk anak, lebih luni mati senada guna. Itu tidak boleh, saudara. Karena saya pernah dengar tuh kisah toh, ada seorang yang bunuh diri, gantung diri tuh, anak SMP kalau tidak salah. Ya, cek datang karena dia bapak perkataan tuh menyakiti. Orang tua perkataan tuh menyakiti, saudara. Setiap hari hanya bilang, anak son tahu diri, hanya bilang, anak tidak ada guna, lu cocok nih dari kecil, baik itu kau cek kas mati, son ada guna. Tidak boleh begitu, saudara. Anak merasa tertolak, jangan. Itu termasuk perkataan-perkataan yang tidak membangun. Makian, bulian, ya, perkataan-perkataan yang apa ya, melemahkan iman orang, itu termasuk perkataan-perkataan yang kotor, saudara. Dan itu contoh orang-orang yang tidak hidup di dalam terang Tuhan, saudara. Ya, demikian juga perkataan yang kotor, makian, ya, bulian, ya, yang kosong, yang sia-sia, atau yang sembrono, ya. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, saudara. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan dan mengalami kasih Tuhan, dia tahu yang namanya bersyukur. Amin, Bapak Ibu. Hidup ini kan tidak selalu mulus-mulus, ya. Kita percaya Yesus, ya saudara, sebagai sumber segala-galanya, tapi tak berarti perjalanan kita tuh mulus tanpa hambatan apapun. Tidak mungkin. Dalam hidup ini, saudara, pasti kita bertemu dengan banyak proses, banyak masalah dalam hidup ini. Tapi saudara, orang di dalam Tuhan, saudara, orang di dalam Tuhan, orang yang telah mengalami terang Tuhan, saudara, dia tidak mengeluarkan kata-kata sia-sia, menyalahkan Tuhan, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak, orang sekitar atau apapun, ya. Dia mengalami hal-hal sulit dalam hidup, dia pasti bersyukur dalam hidup. Itu contoh orang yang telah diterangi oleh Tuhan, tahu bersyukur. Apapun yang dia alami dalam hidup, susah, senang, untung, rugi, ya, tetap dia bilang ini semua Tuhan izinkan terjadi. Suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan saya. Amin. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 kan mengatakan begitu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jangan hanya senang saya bilang Tuhan baik. Kalau begitu orang kafir pun bisa bilang Tuhan baik pada saat dia ada dalam satu situasi yang aman, nyaman. Oh, dia bisa bilang Tuhan baik. Semua orang bisa bilang begitu. Tapi waktu ada dalam persoalan dan Anda tetap bilang Tuhan baik. Itu hanya mungkin kalau terang Tuhan menerangi hidup Anda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, Saudara. Jadi kita perlu diterangi oleh Tuhan, Saudara. Tapi orang-orang yang memang tidak hidup di dalam Tuhan, tidak suka, ya, hidup di dalam Tuhan dan tidak mengalami terang Tuhan, ya tentu hidupnya hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Itu pasti, saudara, ya. Makanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21 firman Tuhan bilang begini, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, Yesus, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, saudara. Ya, terang telah datang ke dalam dunia, saudara, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kalau Anda lebih menyukai kegelapan daripada terang, saudara, Alkitab bilang perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Kenapa? Mereka tidak ada di dalam terang, mereka gelap. Sekarang kita bagaimana? Terang atau gelap? Kalau di dalam Tuhan Anda akan mengalami terang Tuhan, hidup Anda akan terus memuliakan Tuhan. Tapi kalau Anda lebih menyukai yang namanya kegelapan, akan terlihat dari gaya hidup. Tidak tahu berubah. Natal setiap tahun, begitu saja. Tidak bertobat, tidak berubah, saudara. Hanya sibuk dengan beli pakaian baru. Hanya sibuk dengan bikin kue. Saya tidak bilang itu salah, saudara. Saya tidak bilang itu salah. Ya, namanya Natal, kita mempersiapkan sesuatu dengan baik. Tapi ingat, saudara, makna Natal bukan tentang kue-kue yang saudara buat ya dengan bahan-bahan terbaik. Bukan tentang rumah yang saudara hiasi dengan pohon Natal pernak-pernik yang indah. Itu tidak salah. Tapi makna Natal yang sesungguhnya, saudara perlu tahu bahwa kasih Allah telah dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kalau bukan Yesus, saudara, kita semua ini selesai. Amin. Kita semua ini berdosa. Nah. Kalau dia tidak datang ke dalam dunia, ya selesai setiap kita. Allah itu adil, saudara. Allah itu tidak hanya penuh kasih, tapi Allah itu adil, saudara. Alkitab bilang upah dosa itu maut.
Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang merupakan perwakilan manusia, semua kita ini berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Bahkan anak dalam kandungan saja, itu dalam kandungan orang berdosa. Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Nah, bagaimana saudara? Bagaimana caranya supaya kita selamat? Allah tahu bahwa kita tidak bisa usaha sendiri. Tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa berusaha dengan kekuatannya supaya bisa selamat. Bapak Ibu buat baik sekalipun, tapi kalau tidak percaya Yesus, ya Bapak Ibu, Alkitab bilang, saudara, itu seperti kain kotor. Betul? Pernah dengar ayatnya? Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6 bilang begini, kesalehan kita itu seperti kain kotor kalau tanpa Yesus. Kita mau selamat bagaimana? Kalau agama lain, saudara, supaya selamat, caranya adalah berbuat baik, berbuat amal supaya selamat. Kita mau amal bagaimana? Mau berbuat baik bagaimana? Kalau tanpa Yesus tetap neraka. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Amin. Yang menyelamatkan kita itu kasih karunia Allah. Syarat penebus, Bapak Ibu, harus manusia. Syarat penebus harus manusia. Dan manusia itu banyak di bumi. Ada begitu banyak manusia. Tapi syarat penebus tidak hanya manusia. Manusia yang tidak berdosa. Siapa yang berani angkat tangan dan bilang dia tidak berdosa? Tidak ada. Tidak ada. Makanya Allah datang ke dalam dunia, saudara. Yesus datang ke dalam dunia, saudara. Menyelamatkan setiap kita. Karena dia tahu dengan usaha sendiri kita manusia tidak bisa. Kesalehan kita seperti kain kotor. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan. Kesalehan atau kesalahan? Kesalehan seperti kain kotor. Kain kotor di situ bicara tentang pembalut wanita pada zaman itu. Orang susah bensin habis, saudara bantu dia, kasih uang ke dia. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Ya baik, saudara. Tapi kalau saudara lakukan itu tanpa iman kepada Yesus, saudara, kesalehanmu seperti kain kotor. Percuma. Yang benar bagaimana? Ya saudara, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatan-perbuatan Anda tidak lagi sebagai kain kotor. Amin, Bapak Ibu saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak bisa tidak, saudara. Ya, kita tanpa Yesus, saudara, tidak bisa apa-apa, saudara, diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, terang dan gelap sangat berbeda, saudara. Sangat berbeda, saudara. Ya, jadi kalau kita bilang kita hidup dalam terang, bukan lagi membenci saudara kita, saudara, ya, tapi saling mengasihi sesama kita. 1 Yohanes 2:9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara lihat ya, 1 Yohanes 2:10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Masih adakah kita yang suka benci saudara? Nah, ini paling lucu, ini begini saudara. Dari Januari sampai November domba jengkel. Bahkan masuk Desember. Nanti mau tanggal 31 baru domba damai. Atau tanggal 24 malam. Kenapa tunggu damai di tanggal 24 malam? Masalahnya tanggal 23 kalau mati dalam keadaan benci bagaimana Bapak Ibu? Tolonglah Bapak Ibu, tidak usah saling membenci. Kalau memang kita sudah hidup dalam Tuhan dan mengalami terang Tuhan, saling mengasihi. Bukan saling bajengkel, babenci satu dengan yang lain. Hanya karena tanah sepotong kita mau babenci. Padahal ini keluar satu perut. Kakak adik kandung ya, saudara lihat kasus begini banyak. Ya, kakak bunuh adik, adik bunuh kakak hanya gara-gara tanah, saudara. Gara-gara ini harta kita sudah tidak lagi saling mengasihi. Tidak boleh saling mengasihi. Jangan saling membenci. Bapak Ibu, 1 Yohanes 3:15 bilang begini. Tidak perlu Bapak Ibu angkat pisau lalu tikam orang, lalu Bapak Ibu dikatakan pembunuh. Tidak perlu. Bapak Ibu benci orang saja, tidak bisa ampuni orang. Kita dikatakan pembunuh manusia. Mana ayatnya? Kalau ada, 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tolong kau, ini semua habis ini tahun 2024. Ini kalau masih ada yang bajengkel, ya toh, masih ada yang bamusuh, kasih maaf, subah damai, pikir apa, bamusuh, amin. Ini pergi gereja juga. Ini tidak bawa damai. Bakat tumu tidak balik muka. Padahal pergi gereja. Dong mau pi sumber terang itu. Tapi dia di jalan susun balik muka le. Padahal bajengkel apa, saudara? Itu yang terjadi, saudara. Satu gereja bisa bajengkel satu dengan yang lain. Babenci, jangan, saudara, jangan. Pulanglah saling memaafkan, sudah. Jangan tunggu tanggal 31. Takutnya kita tidak sampai tanggal 31. Amin.
Ya betul. Atau ada yang bilang beta pasti sampai. Beta yang khotbah di sini. Saya yang khotbah tidak berani bilang saya sampai tanggal 31 kecuali karena perkenanan Tuhan. Anda jangan sombong. Kok beta? Lu tahu tuh beta ini. Beta anak timur sejati, Pak. Tidak bisa. Mau anak timur sejati, mau anak rote, tetap bergantung pada Tuhan. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, tema ini terang di tengah kegelapan, ya, tidak sekedar tema biasa, tapi betul-betul tema yang kita praktekkan dalam hidup ini. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, Saudara, karena kita di dalam Tuhan, sang sumber terang itu. Kesimpulan, kita memang masih di dunia, tapi kegelapan dunia tak boleh menguasai kita. Sebaliknya, terang Tuhan, terang ilahilah yang harus menerangi dunia yang gelap ini. Dan sikap hidup orang Kristen yang benar adalah bentuk nyata dari terang Tuhan yang telah meneranginya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesaya 60 ayat 1 menjadi pembacaan kita yang terakhir. Mari kita baca Yesaya 60 ayat 1 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadilah berkat dalam kehidupan kita sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Akhir kata, saudara-saudara, saya mau menyampaikan selamat hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi dan saya berdoa. Mari kita berdoa.